narsum kami ini sudah hadir Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Bapak Abdul Muin Hafiz. Assalamualaikum Pak Muin. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi. Kabar sehat Pak Muin ya? Alhamdulillah, kabar sehat walafiat. Baik. Dan ada juga Wakil Ketua 7 Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Kota Bekasi. Assalamualaikum Ibu Rafdaniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulfi, Pak Muin, bagaimana kabarnya Pak, Mbak Ulfi? Alhamdulillah, kabar baik nih, Mbak. Ya, Mas Tama. Iya, Pak Muin dan Ibu Raf, kita membahas ayo dukung UMKM di Kota Bekasi untuk terus tumbuh dan berkembang. Saya ke Kadin dulu Pak Muin ya, terlebih dahulu ini yang silakan Pak. berkenaan langsung dengan UMKM. Lalu bagaimana dari Kadin Bu Raf ini melihat UMKM yang ada di Kota Bekasi? Silakan Ibu Rafda. Ya, baik Mbak Ulfi, Pak Muin. Penyiar radio pendengar radio Dakta semuanya, untuk UMKM Kota Bekasi, alhamdulillah selama ini ya cukup disupport sama pemerintah kota. Ya, sekarang juga dari Dewan pun kita alhamdulillah dari dulu juga kita sudah disupport sebenarnya Mbak Ulfi. Ya, dari Kadin pun kita juga punya binaan, ya kan. Karena UMKM ini kalau kita lihat ya, itu sebagai penyumbang PDB ya terbesar untuk negara ya. Begitu juga di pemerintah di Kota Bekasi gitu loh. Nah, sementara untuk UMKM ini sendiri itu beberapa klaster itu semuanya di bidang apapun dia ada gitu loh Mbak Ulfi. Jadi kalau orang lihat UMKM itu apa aja sih ya kan? Ya semua bidang termasuk dari pedagang asongan pun itu juga termasuk UMKM sebenarnya ya kan. Nah, ya mereka juga kan ada komunitas sendiri juga. Nah, untuk di UMKM itu sendiri sebenarnya kalau kita lebih tahu udah tidak asing lagi di telinga masyarakat ya. UMKM itu juga di pemerintah juga di negara kita juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang usaha mikro kecil dan menengah itu ya juga terbagi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nah, itu bagi-bagiannya sebenarnya Mbak Ulfi. Ya dilihat dari penghasilan dari mereka gitu loh. Di bawah 50 juta untuk yang mikro, di atas 50 juta, di bawah 100 untuk yang menengah, yang untuk kecil, untuk menengah itu mungkin di atas 100 juta ya Mbak Ulfi ya. Nah, dari pemerintah, dari kota sendiri itu sebenarnya sudah ada mereka itu disatukan dari binaan gitu loh. Ada galerinya juga, ya kan? Terus juga untuk pemerintah pusat sendiri untuk UMKM itu kan difasilitasi ya. Terus ada juga dana bantuan kepada mereka dan alhamdulillah juga selama COVID ini tumbuh perekonomian itu terbantu dari para UMKM gitu. Itu yang saya tahu selama ini juga Mbak Ulfi. Iya, tentunya ini pandemi COVID-19 menghantam semua sektor UMKM dan sebagainya. Nah, ini kan penggerak ekonomi masyarakat kerakyatan. Bagaimana Kadin menilai ataupun juga melihat selama pandemi ini mereka istilahnya merangkak ya, Bu Raf ya dari mulai awal pandemi hingga saat ini, Bu Raf. Silakan. Iya, betul. Mungkin ya kalau untuk dari perusahaan, para pekerja juga kan ada PHK ya kan. Mereka juga beralih semuanya ke UMKM yang saya tahu ya kan. Ya kemarin selama COVID itu berbondong-bondong untuk beralih ke UMKM. Bukan dari ini aja, kebetulan waktu itu ada bantuan BPUM ya. Ya. Jadi secara otomatis juga ya kan pemerintah menggerakkan UMKM dan mereka juga hadir gitu loh. Untuk terutama untuk kulinernya selama COVID-19 itu ya untuk jualan secara online ya kan melalui
apa, ya kita sebutkan ya kayak GoFood atau GrabFood itu, ya mereka ambil dari situ gitu loh, ya kan. Hmm. Membantu untuk perekonomian, di rumah tangga mereka sendiri. Ini juga terutama saya perhatiin selama Covid ini, bukan bapak-bapak aja, terutama ibu-ibu yang saya lihat, perempuan ya, yang perkasa, itu sebagai, penyokong ekonomi rumah tangga gitu loh, kan. Walaupun melalui hobi mereka, ya kan, ataupun melalui misalnya komunitas-komunitas dari, tetangga atau, apa, keluarga sendiri gitu loh. Gitu Mbak Ulfi. Baik. Nah, Bu Raf, selama pandemi ini dari Mhm, sektor mana di UMKM yang masih bertahan dan mungkin sudah ada yang gulung tikar sampai saat ini? iya benar. Kalau untuk bertahan sekarang ini ya, itu juga dari kuliner makanan yang saya tahu, ya kan. Mungkin di saat pandemi ini, kita juga kan harus lebih baik di rumah ya. Iya. Jadi melalui itu juga usaha di rumah, rumahan juga kita melalui makan dan minuman, itu secara online, ya kan. Pembeli datang diantar ya kan. Nah kalau untuk, fashion, tahu saya sih emang agak susah ya Mbak ya, karena Iya. kita lebih mementingkan untuk, eee, makanan dulu. Nah, cuma sekarang ini alhamdulillah juga pemerintah Kota Bekasi juga sudah, membantu untuk, terutama untuk kluster fashion, mengadakan bazar Mbak, ya kan. Bazar dan pameran yang membantu untuk, eee, bazar flash sale, mudah-mudahan dengan cara itu akan mengembalikan modal kita dan akan bangkit lagi untuk memproduksi lagi model-model terbaru, itu khususnya untuk fashion, ya kan. Kadang-kadang juga untuk fashion sendiri beralih juga ke kuliner gitu loh, Mbak. Banting setir ya semuanya ya? Pandai setir, mana yang dapat aja istilah itu yang membantu, ekonomi keluarga gitu loh, ya. Ya mungkin ya kalau berharap sih kalau dari UMKM itu semua pasti minta difasilitasi ya, Mbak, ya, sama Iya. pemerintah gitu ya kan, pasti gitu. Nah, kita juga di Kadin memfasilitasi aja gitu loh. Di saat ada event, ya kita juga mengajak mereka. Karena UMKM ini, kesulitan dari mereka itu memang untuk pemasaran produk, pemasaran ya mereka itu kadang-kadang yang masih terkendala gitu loh. Yang pasti, bantu kita mereka juga minta bantuan kita ya, untuk pemasaran. Ya melalui event-event aja Mbak, kalau ada kegiatan, kita mengajak mereka, ya kan, "Ayo kita ramaikan event ini," gitu loh. Nah, sementara ini juga alhamdulillah di Pemkot itu sudah ada galeri galeri, untuk produk mereka. Galeri semacam kayak apa, ada fashion-nya dikumpulkan di satu tempat gitu loh. Itu juga ada harapan dari mereka, barangkali dari, dewan sendiri mungkin nanti bisa memfasilitasi, untuk galeri juga di DPRD gitu loh, Mbak. Iya. Ya mungkin Pak Muin bisa membantu juga ya kan, untuk galeri Ya, semua Mbak Rafda. dikumpulkan, mhm, biar mereka ya setiap tamu yang datang gitu Pak, nggak jauh-jauh gitu ya. Karena Kota Bekasi ini sendiri kalau kita lihat, eee, kalau oleh-oleh ya, sebenarnya ada kayak, apa, eee, kelapa, apa namanya tuh yang Akar kelapa. kayak ya akar kelapa gitu ya. Hmm. Ya sekarang kan juga kan kalau untuk jauh-jauh daripada mencari di satu tempat kenapa enggak gitu loh. Hmm. Gitu katanya yang kita harapkan gitu loh Mbak Ulfi, mereka harapkan. Ya galeri sebenarnya yang kurang Pak, galeri untuk oleh-oleh, untuk para tamu-tamu yang datang ke Kota Bekasi gitu, Mhm. gitu. Baik. Mhm. Saya ke Pak Muin, Ibu Rafda, bagaimana tadi, sudah dijelaskan dari Kadin terkait dengan UMKM sektor kemasyarakatan ini yang bisa terus menggerakkan roda perekonomian khususnya di Kota Bekasi. Silakan Pak Muin. Terima kasih Mbak Upi dan juga Mbak Rafda ya. Alhamdulillah Ya, dari Kadin ya Pak.
Terus adalah sharing-sharing saja terkait masalah bagaimana UMKM bisa survive di dalam kondisi pandemi ini. Beberapa hal saya di Komisi 3 tentunya banyak hal yang kita lakukan dengan pemerintah Kota Bekasi maupun juga dengan para swasta bagaimana untuk menghadapi masalah proses pandemi yang sudah 2 tahun yang melanda kita semuanya. Dan kita bersyukur memang bahwa UMKM ini masih sangat survive. Namun dari presentasi kurang lebih ada 1.000 lah UMKM yang ada di Kota Bekasi ini, mungkin hanya 20-30% yang masih survive, yang lainnya ya macam-macam lah. Nah ini semuanya ya, pertama bahwa saya ingin sampaikan bahwa Kota Bekasi kita sudah membuat perda terkait masalah pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, dan pengawasan koperasi dan usaha mikro, yaitu Perda nomor 9 tahun 2020. Nah, kedua, kita juga sudah mengalokasikan anggaran di tahun 2021 berdasarkan daripada Perda nomor 9 ini, amanah daripada Perda yaitu terkait masalah program pengembangan usaha, yaitu pengembangan usaha mikro kepada para pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Bekasi ini. Tahun 2021 kita gelontorkan kurang lebih 2 miliar, hampir 2 miliar, 1,98 miliar, kurang lebih 2 miliar untuk diperuntukkan khusus untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Kota Bekasi. Namun memang kita akui bahwa beberapa faktor yang mengakibatkan, mungkin ada beberapa akan disampaikan oleh Pak Rafda bahwa kondisi daripada UMKM ini, yaitu memang dalam situasi sekarang ini, yaitu memang harus ada keharusan, harus ada perubahan dalam situasi pandemi ini, yang dulunya banyak melakukan kegiatan penjualan secara konvensional, sekarang ini harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus melalui kegiatan-kegiatan itu media sosial, kayak sama dengan apa yang dilakukan sekarang ini untuk GoFood dan semacamnya. Sekarang ini kan kita kalau bersaing dengan restoran-restoran yang ada dengan sistem online yang luar biasa yang dilakukan dibanding dengan para UMKM kita. Nah, entah karena mungkin belum ada kesiapan dan semacamnya, sehingga juga pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini dinas koperasi kita sudah juga menyiapkan anggaran dalam rangka untuk kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan untuk memberikan fasilitasi kepada UMKM supaya UMKM ini harus berubah dari yang konvensional menjadi ke sistem online. Nah, tinggal hanya pertanyaannya bahwa persaingan ini memang kita akui bahwa pelaku-pelaku daripada UMKM kita ini kan masih pertama adalah permodalan yang memang yang masih sangat terbatas. Kedua adalah terkait masalah sumber daya manusianya. Ketiga juga masalah produknya itu sendiri. Nah, sehingga kita kalah dengan para produk-produk yang sudah maju, berkembang, yang ada di restoran, di mal-mal semuanya. Namun semuanya ini tentunya kita sebagai saya selaku Komisi 3, tentunya kita hanya mengharap bahwa ke depannya ini bahwa semua pelaku-pelaku usaha UMKM ini kalau mau survive, yaitu pertama adalah yaitu harus melakukan pembenahan secara total. Pertama adalah masalah produk itu sendiri harus betul-betul bersaing dengan produk-produk yang ada di luar, yang di restoran yang sudah maju dan berkembang. Kedua, tentunya juga pemerintah dalam hal ini kita sudah mensupport juga masalah anggaran, menggelontorkan anggaran 2 miliar juga untuk bagaimana menunjang daripada para UMKM yang ada 1.000 ini yang tinggal beberapa ratus yang survive Kenapa? Karena memang dialah yang mampu untuk memanfaatkan itu media-media sosial sehingga juga bisa masuk di dalam jaringan-jaringan untuk para pembeli-pembeli, kalangan-kalangan rumah tangga, bahkan juga bisa juga ke hal yang lainnya. Dan juga saya ingin menyampaikan pula bahwa kita juga sudah mendorong kepada dinas koperasi supaya mana UMKM yang ada di Kota Bekasi ini, sehingga kita juga ingin pertama
bahwa kita ingin seluruh termasuk juga DPRD, kan di DPRD kan juga banyak maminya juga tuh ya. Baik masalah snacknya, makannya, apa segala macamnya, setiap ada tamu, ada acara-acara rapat-rapat paripurna, supaya kita ingin bahwa produk yang kita ambil itu adalah produk dari UMKM itu sendiri. Jadi bukan lagi dari produk yang tidak diakui oleh dinas koperasi. Nah, kedua, tentunya kita juga ingin untuk memfasilitasi supaya bekerja sama juga dengan para mal-mal yang ada di Kota Bekasi untuk diberikan juga galeri, ya, tempat-tempat untuk penjualan dengan gratis yang diberikan kepada para UMKM ini. Tujuannya apa ya? Tujuannya juga adalah dalam rangka juga mempertahankan daripada para UMKM yang sangat luar biasa dalam kondisi pandemi ini. Nah, ketiga, kita juga sudah memberikan juga alokasi anggaran di dalam tahun anggaran 2022 ini adalah bagaimana produk daripada UMKM ini bisa supaya untuk melakukan jaringan-jaringan kepada warga masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik online, bagaimana memasarkan dan semacamnya. Kita sudah menggelontorkan 200 juta untuk masalah hal-hal kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa lebih supaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan UMKM-nya. Nah, di samping itu juga ya, bahwa pemerintah Kota Bekasi juga sudah menyiapkan juga anggaran ya, 2 miliar di BPRS ini dalam rangka untuk membantu para koperasi-koperasi juga. Nah, termasuk UMKM juga, para pengusaha-usaha kecil juga, itu juga sudah disiapkan 1 miliar ya, yaitu dengan keterbatasan 1,4 juta diberikan kepada para UMKM dalam rangka untuk membantu daripada UMKM-nya. Dan termasuk juga kita sudah melakukan mediasi kepada yang perizinan dan segala macamnya, supaya dimudahkan untuk diberikan perizinan dan segala macam hal, sehingga betul-betul bahwa UMKM ini bisa kita dorong semaksimal mungkin. Karena program pemerintah juga, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota di tahun 2022 ini adalah juga bagaimana membangkitkan ekonomi di Kota Bekasi, terutama juga masalah UMKM yang ada di Kota Bekasi. Inilah yang kita harapkan semuanya, bahwa sinergitas antara pemerintah, antara dewan dan juga para pelaku UMKM dan juga termasuk dari Kadin ya, Pak Rapda ini juga adalah yang paling yang kita butuhkan adalah bagaimana untuk melakukan sebuah komunikasi. Nah, sehingga saya mengharap bahwa bukan hanya kopi morning saja nih Mbak Ulfi, hanya lewat kata, tapi mungkin juga ada nanti offline untuk kita bisa langsung ketemu dengan para UMKM, dengan dinas koperasi juga akan kita undang, nah, sehingga kita bisa memahami pola kerja di dalam bagaimana memasarkan daripada produk UMKM ini. Nah, kalau perlu juga kita akan ke mal-mal juga untuk memfasilitasi supaya seluruh UMKM ini mendapatkan fasilitas juga baik di mal maupun di mana-mana semuanya. Dan yang paling penting juga kita juga mendorong pemerintah Kota Bekasi bahwa selama ini kan galeri-galeri kita ini masih sangat terbatas nih Mbak Ramadhani, ya kan? Hanya beberapa tempat saja ya untuk melakukan penjualan gitu. Padahal kita ingin bahwa ada ciri khas yang diberikan oleh para UMKM ini, ciri makanan gabus dan segala macamnya, jadi kita tata dengan baik dan segala macamnya. Ini juga belum maksimal juga. Ada saya lihat di samping Islamic Center juga ya, dan segala macamnya juga itu juga belum tertata secara maksimal. Jadi kita ingin kuliner jalan, pariwisata juga jalan, tapi juga enak dipandang secara pola bentuk. Nah, sehingga semuanya juga terciptalah juga masyarakat ya, yang hobi untuk kuliner. Ya. Jadi sekarang ini kan banyak masyarakat kota ini kan bukannya ke kuliner nih, jadi banyaknya ke kafe-kafe dan segala macamnya gitu. Nah, ini juga adalah sebuah tantangan untuk Kota Bekasi ini, karena kita memang adalah ibu kota. Nah, banyak anak-anak kita, anak muda, anak milenial ini justru lebih contohnya kepada kafe-kafe yang ada di Kota Bekasi ini. Inilah juga merupakan sebuah tantangan para pelaku UMKM, bagaimana untuk memasarkan, bagaimana produknya yang berkualitas, dan bagaimana juga masalah penyerta modalnya, insya Allah akan kita bantu selama itu perizinannya lengkap semuanya. Saya yakin dinas koperasi akan melayani semuanya. Nah, kecuali kalau memang perlu untuk difasilitasi oleh Komisi 3, ya kita tentunya juga akan melakukan fasilitasi kepada seluruh UMKM yang tadinya mungkin sudah sudah nggak survive lagi, ya kita akan mencoba
untuk membantu memfasilitasi supaya semuanya kembali bergairah setelah pasca pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini yang sudah 2 tahun kita bisa berakhir dan kita kembali pemulihan ekonomi harus kita bangkitkan kembali terutama kepada UMKM. Itu Mbak Ulfi yang saya sampaikan. Ini gagasan yang cukup menarik sekali dari Pak Muin, atau mungkin dari gerai UMKM dibuat kafe agak modern tapi isi Kota Bekasi begitu. Silakan Bu Rafda, inovasinya bagaimana? Iya, benar. Benar Mbak Ulfi. Ya, biasanya ya di tempat kantor-kantor yang kayak kantor berkaitan dengan dinas, itu biasanya itu ada kayak semacam ya kita jadiin kafe ya. Jadi beralih misal di situ tuh bisa kumpul sambil menunggu di lobi, ada semacam coffee-nya, ada snack-nya gitu ya. Ada tempat makan ya sambil menunggu. Biasanya mereka itu juga janjian di suatu tempat ya kan, janjian sama kepala sama pejabat atau bagaimana gitu ya. Itu mereka di tempat itu ada, jadi nggak menunggu, ada makanan yang emang disediakan buat dari UMKM gitu loh. Gitu loh Mbak Ulfi. Memang ya masalah UMKM benar kata Pak Muin, itu masalah dari UMKM dari dulu ke dulu ya Pak ya, masalahnya modal gitu ya Pak Muin ya. Terus kesulitan dalam perizinan gitu loh. Ya. Mungkin juga tentang kurang pahamnya tentang pemasaran digital. Ya mungkin karena keterbatasan juga ya kan semua juga, tapi alhamdulillah semua itu sekarang ini sudah difasilitasin. Untuk pemasaran digital itu kita juga ada pelatihan yang diadakan dari pemerintah juga sudah ada. Terus juga yang terutama itu mengenai pembukuan, misalnya membedakan UMKM itu dari perusahaan, ya itu Pak Muin pembukuannya yang masih manual gitu loh. Yang kadang-kadang suka tercampur sama pengeluaran pribadi gitu loh, Mbak Ufi, begitu, ya kan? Terus ya kesulitan mendistribusikan juga itu bisa jadi itu satu kesulitan juga tuh Pak Muin. Ya mudah-mudahan juga nanti ada jalan keluar ya Pak Muin ya. Ya bisa buka gerai, galeri, mungkin juga untuk di perhotelan itu juga bisa Pak Muin. Karena kan untuk walaupun lagi COVID sekarang ini kayak sekarang juga udah melandai ya. Untuk hotel itu juga tamu-tamu kayaknya sudah mulai udah mendekati normal, saya juga lihat begitu ya kan. Tapi itu kalau dari dulu tuh Pak Muin belum ada tersentuh untuk galeri di hotel gitu loh. Itu belum ada. Ya, mungkin dari Dewan nanti bisa membantu ya kan. Saya juga lihat dari pemerintah kota juga belum ada wacana tapi belum ada terrealisasi gitu loh. Ya mungkin insya Allah juga nanti dari Kadin kita juga ada program begitu Pak Muin untuk para UMKM, untuk gerai di perhotelan yang dinas pariwisata ya, itu dinas pariwisata kayaknya kita lanjutkan wacana itu gitu loh. Nah untuk masalah dari UMKM itu sendiri ya kan, emang kalau modal itu udah paling utama Pak Muin, saya lihat gitu ya. Modal itu yang paling utama. Cuma ya saya kadang-kadang menyarankan kepada teman-teman kalau bisa ada sharing profit, saya bilang gitu. Kalau untuk ke perbankan mungkin mereka juga ada kesulitan ya. Karena kan perizinan itu juga kan berkaitan untuk ada syarat-syarat yang mungkin mereka juga nggak lengkap untuk ke perbankan. Jadi cuma saya sarankan sharing profit aja kalau ada di antara dari pemodal mau berbagi gitu loh kan, sharing profit kepada para UMKM. Itu yang saya sarankan kepada teman-teman gitu loh. Baik. Terus Bu Rafda selama ini ya, komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM bagaimana Bu dari Kadin? Dari Kadin. Sementara sekarang ini Mbak itu ada program PIRT yang sudah berjalan. Ya kan, PIRT khusus untuk makanan yang packaging ya. Terus juga label halal itu sekarang program kita untuk 1.000 para UMKM target dari Kadin supaya menggunakan PIRT gitu loh untuk makanannya.
sekarang udah berjalan sih Mbak, udah tahap kedua kalau saya perhatikan udah tahap kedua, kemarin 150 peserta yang ikut. Jadi udah sampai nanti untuk 1.000 UMKM dalam pengurusan, dibantu untuk pengurusan PIRT-nya. Mhm. Itu didampingin sampai PIRT-nya itu jadi berupa sekarang ini udah ada bentuk sertifikat gitu. Itu Mbak dari Kadin, karena itu. Nah, ya itu sih bekerja sama dengan dinas terkait mengenai para UMKM. Yang jelas juga kita juga membina para pelaku UMKM dari Kadin itu ya mengatasi masalah mereka gitu loh. Dari perizinan kita juga bantu untuk NIEB ya. Itu kita juga bantu, kadang-kadang mereka kan juga ada yang kurang paham bagaimana cara masuk, cara biar ENB-nya itu bisa masih gaptek lah kalau kita anggap gitu ya Mbak. Kita juga bantu. Ya untuk pemasaran digital kita juga bantu mereka juga bagaimana untuk penjualan online untuk meningkatkan penjualan gitu. Jadi mereka konsultasi untuk bidang UMKM dari Kadin gitu Mbak. Baik. Nah, saya ke Pak Muin kembali nih terkait dengan mungkin kerjasama juga, lalu komunikasi antara dinas koperasi, Kadin dan juga mungkin dari wadah yang menaungi para UMKM. Bagaimana melihatnya Pak Muin dari DPRD? Ya. Jadi mungkin gini Mbak Lufi, ya. Jadi komunikasi ini memang saya lihatkan juga baik sih semuanya antara Kadin ya, dengan dinas koperasi. Namun memang lagi-lagi persoalan kita ini bahwa hanya dalam tataran hanya wacana-wacana selama ini. Nah, sehingga saya akan mengusulkan ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini bahwa akan kita coba nanti sama dengan media-media, jadi ada namanya forum FGD ya, forum grup diskusi ya. Forum grup diskusi nanti akan kita undang, nanti ada dari dinas koperasi, dari Kadin dan juga dari pelaku UMKM, juga dari mall, hotel dan segala macamnya, dan juga kita akan sebenarnya sudah ada juga penyandang modal dari BPR sini yang kita gelontorkan juga anggaran kepada BPR sini. Artinya dengan adanya FGD kita akan coba nanti untuk menyampaikan kepada pimpinan DPRD ya, dalam waktu yang mudah-mudahan lah masih bisa tahun ini informasi ada alokasi anggarannya ya, minimal ya tahun 2022 ya, supaya ada FGD yang kita bentuk ini dalam rangka bagaimana menggairahkan ya, memberikan semangat support kepada seluruh pelaku-pelaku UMKM. Tadi yang disebutkan juga ada 1.000 dan semacamnya. Memang UMKM kita kan ada kurang lebih ada 1.000 lah di Kota Bekasi ini yang terdata, baik yang punya perizinan maupun yang tidak mempunyai perizinan. Nah, sehingga bagaimana untuk solusi-solusinya ini supaya bisa survive semuanya ya, kita harus ada menurut saya bisa kita pecahkan nanti lewat yang forum grup diskusi ini FGD yang difasilitasi apakah nanti dari DPRD, kita undang semua daripada pelaku-pelaku UMKM dan segala macam ini dalam rangka untuk mencari solusi. Kenapa? Karena jujur saja bahwa ada kekhawatiran buat pelaku-pelaku UMKM yang ekonomi ini, bahwa kalau kita tidak survive untuk mengikuti daripada zaman yang sekarang ini, lama-kelamaan kita bisa akan ketinggalan semuanya. Benar. Kita akan tergigis oleh produk-produk ya, produk-produk baik dari produk kita sendiri atau produk dari luar gitu ya kan, yang sudah luar biasa yang disajikan oleh oleh produk-produk dari luar nih ya, McD segala macamnya lah ya kan, yang anak-anak milenial yang beli ini ya, yang dengan cepatnya dan segala macamnya. Nah, inilah juga kita harus mampu mengimbangi. Kalau kita tidak mampu mengimbangi, ini ada kekhawatiran tahun 2022 ini jangan-jangan UMKM kita ini hanya tinggal namanya saja ini Mbak Rabda. Jadi harus kita juga perlu ya, untuk lebih survive lagi, dan juga kita perlu juga menekankan kepada pemerintah ya, kalau perlu ya kita buat peraturannya bahwa kewajiban daripada ya instansi baik pemerintah maupun juga DPRD maupun juga mall dan segala macamnya ini untuk membackup daripada para pelaku UMKM ini untuk diberikan fasilitas baik masalah pembiayaannya maupun masalah tempatnya maupun seluruh akses yang dibutuhkan oleh
para pelaku UMKM ini. Jadi fasilitas masalah bagaimana jaringan untuk memasarkan dan segala macamnya. Jadi nggak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri, tapi harus ada wadah yang mampu untuk kita bermitra kepada pengusaha-pengusaha yang besar juga, supaya dia bisa lebih survive. Katakanlah ada nanti CSR yang dari para pengusaha-pengusaha ini untuk membantu juga kepada para pelaku-pelaku UMKM yang memang layak harus untuk dibantu. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan selama ini generasi kita hanya untuk kerja-kerja yang selama ini ya hanya untuk menjadi TKK, hanya untuk menjadi pekerja-pekerja ini, dan tidak ada yang mampu untuk melakukan menciptakan lapangan peluang kerja. Ini apa dampaknya nantinya untuk 5 tahun ke depan untuk masalah generasi kita yang sebenarnya ada di Kota Bekasi ini. Karena apa? Ya kan kita ya sekarang ini mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita tidak mampu untuk berubah di dalam sebuah teknologi, ya, media sosial ini, ya akan kita ketinggalan apapun di sektor kita. Nah, termasuk juga adalah UMKM yang ada di dalamnya. Jadi inilah yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ya, bahwa insya Allah Pak Rabda, ya, Kadin, untuk kita mencoba mengambil sebuah langkah-langkah yang strategis ya, dengan forum grup diskusi ini yang kita undang semuanya, kita melibatkan, dan tentunya juga data yang kita harapkan juga untuk bisa mampu juga bagaimana untuk memfasilitasi dalam penyiarannya ini kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, sehingga bahwa kesatuan, kekompakan daripada UMKM ini betul-betul sulit. Jadi bukan hanya ada yang maju, ada yang tenggelam, ada yang rugi dan segala macamnya, tapi kita harus bersinergi semuanya. Artinya produknya inilah yang akan kita mencoba untuk mendesain semuanya nih. Jadi bukan hanya produk satu itu aja semuanya nilainya. Ya ini akan menjadi persoalan, jadi harus ada pembagian di dalam masalah produk juga ya, baik produk makanan, minuman, dan termasuk juga fashion, semuanya ini perlu kita lakukan semuanya, dan kita akan coba juga untuk melakukan pendataan juga kepada mal-mal, hotel-hotel semuanya. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan terbentuklah yang namanya perda kreatif yang harus perlu kewajiban daripada pengusaha-pengusaha besar ini untuk bisa memfasilitasi daripada UMKM ini masuk di dalam kreativitas, di dalam ya kegiatan-kegiatan baik di mall, hotel, dan juga galeri-galeri yang strategis yang ada di Kota Bekasi ini. Itu mungkin Mbak Ulpi, saran saya ya, dan Mbak Rabda. Jadi insya Allah saya akan membawa masalah ini ke pimpinan supaya kita bentuk yaitu namanya FGD, supaya menjadi hal yang wacana yang baik dan positif, sehingga kita harus butuh action yang cepat, bukan hanya wacana saja, tapi perlu untuk kita mengimbangi daripada pengusaha-pengusaha yang besar, pengusaha-pengusaha kakap yang sudah banyak merajalela juga di Kota Bekasi ini, gitu Mbak Lutfi. Baik, tentunya dengan ada payung hukum tadi Pak Muin mengatakan Perda nomor 9 tahun 2020 Pak ya? Ya. Ya, itu memang terus harus disosialisasikan. Apa mungkin Pak sebelumnya Perda ini sudah disosialisasikan Pak kepada para UMKM dan juga wadah seperti Kadin dan juga yang lainnya Pak Muin? Jadi kalau secara ini dari Kota Bekasi ini, pada DPRD ini kita hanya membentuk ya. Saya juga belum ini juga kepada Dinas Koperasi yang jelas bahwa ini akan kita coba akan sosialisasikan satu, dan kedua yang saya ingin penekankan di sini bahwa di dalam perda ini memang belum ada keikatan kepada pengusaha-pengusaha ya, mal dengan hotel ya, dengan tempat-tempat strategis ini untuk diberikan fasilitasi kepada seluruh pelaku-pelaku UMKM. Nantilah kita akan diskusi lebih panjang lagi. Yang jelas bahwa ini akan nanti kita panggil juga Dinas Koperasi ini supaya bisa mengundang daripada pelaku-pelaku UMKM, ada di mana posisi daripada pelaku UMKM di dalam peraturan daerah ini. Yang jelas bahwa misi pemerintah kita, wali kota dan wakil wali kota ini kan tahun 2022 inilah adalah bagaimana pengembangan ekonomi kreatif yang lebih maju, lebih survive untuk di Kota Bekasi ini. Nah inilah kita bersama-sama, mudah-mudahan juga dengan pandemi yang kita yang selama 2 tahun ini bisa berakhir, sehingga kita juga perekonomian di Kota Bekasi ini juga bisa lebih cepat bagus, lebih cepat pulih semuanya. Kalau perekonomian bagus semuanya, lapangan pekerjaan terbuka dan semacamnya, ya mudah-mudahan bahwa Kota Bekasi apa yang di misi-visi daripada wali kota adalah sejahtera, maju, ya ini akan bisa terwujud semuanya, gitu Mbak Ulfi. Terakhir Bu Rafda, apa yang disampaikan kepada Pak Muin? Ya, Pak Muin, saya cuma berharap ya untuk difasilitasi semua apa yang masalah yang dihadapi UMKM
titip saya begitu. Ya juga saya juga buat teman-teman UMKM juga saya juga tetap mensupport, semangat, ya kan. Apapun cita-cita berusaha yang kita miliki, usahakan untuk diwujudkan. Carilah lingkungan atau komunitas yang dapat memberikan dukungan dan masukan positif agar UMKM semakin berdaya dan berkarya. Terus juga agar UMKM itu naik kelas gitu loh, Mbak. Jangan usaha menengah kecil, ya kan? Biar kita itu segera naik kelas. Itu harapan saya. Baik. Bu Rafda dan Pak Muin, terima kasih ya sudah berbincang bersama Dakta. Mungkin di lain kesempatan kita diskusi lebih lanjut lagi, tentu Ya. mengingatkan dinas terkait agar lebih tahu regulasinya di dalam pemerintahan kota itu seperti apa ya. Baik, terima Terima kasih. kasih Mbak Uki, Baik. Mbak Rabda. Ya, Baik, makasih terima Mbak kasih. Uki. Ya, Pak Muin, makasih Pak. Ya. Mm-mm.